Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi juara. Bagaimana keadaan kalian? Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Anak-anak, pagi ini kita sudah memasuki tema 3, subtema 3, Ayo Cintai Lingkungan. Tentunya banyak materi menarik di subtema ini. Khusus untuk hari ini kita akan mempelajari berbagai manfaat sumber daya alam dan cara pelestariannya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa menemukan berbagai manfaat sumber daya alam dan berbagai cara pelestariannya pula. Oleh karena itu, simak baik-baik dengan materinya. Selamat menyaksikan. Selamat datang di e-learning SD Negeri Sukabumi 2. Alam menyimpan banyak manfaat bagi manusia melalui ketersediaan sumber daya alam hayati dan hewani. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan, sedangkan sumber daya alam hewani adalah sumber daya alam yang berasal dari hewan. Kewajiban kita adalah merawat hewan dan tumbuhan. Dengan merawat hewan dan tumbuhan, kita akan memperoleh banyak manfaat. Contoh hasil yang akan kita peroleh ketika kita merawat hewan dan tumbuhan dengan baik bisa kita lihat dari ilustrasi berikut. Pohon apel. Pohon apel yang kita rawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Selain contoh tadi, masih banyak lagi sumber daya alam yang lain. Kalian bisa mencarinya dari lingkungan sekitar kalian. Selain manfaat yang kita peroleh dari hewan dan tumbuhan, kita juga mempunyai kewajiban untuk merawat mereka. Dengan melihat ilustrasi berikut, kalian bisa membedakan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Tumbuhan yang tidak terawat akan mudah terserang hama dan penyakit. Hal ini diakibatkan karena tumbuhan kekurangan air dan nutrisi. Tumbuhan yang terawat dengan baik terlihat segar dan berkembang dengan baik. Sedangkan tumbuhan yang tidak terawat akan terlihat layu dan tidak segar. Jika dibiarkan, maka lama-kelamaan tumbuhan akan mati. Selain memberikan air, kita juga bisa memberikan pupuk pada tanaman. Pupuk alami yang bisa kita buat sendiri di rumah adalah kompos. Kompos adalah pupuk alam yang terbuat dari daun kering yang dicampur dengan kotoran ternak dan bisa juga ditambah dengan sisa makanan. Bahan-bahan tersebut ditumpuk dan didiamkan sekitar 2 bulan. Bandingkan kedua gambar berikut. Ilustrasi tumbuhan di samping ilustrasi tumbuhan, kalian juga bisa membandingkan antara hewan yang terawat dan tidak terawat. Sama seperti tumbuhan, hewan yang tidak terawat juga akan mudah terserang penyakit. Bahkan, hewan yang sakit tersebut bisa menularkan penyakitnya kepada makhluk hidup yang lain. Bisa antar sesama hewan
atau bahkan bisa juga kepada manusia. Selain itu, kandang yang tidak dibersihkan juga bisa menimbulkan bau yang tidak sedap. Hewan yang terawat dengan baik akan tampak lebih gemuk dan berkembang dengan baik. Sedangkan hewan yang tidak terawat akan tampak kurus dan tidak berkembang dengan baik. Tugas mandiri. Tuliskan cara merawat tumbuhan dan hewan dengan benar. Kirim jawabannya melalui Telegram ke masing-masing wali kelas. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Penghijauan dapat dilakukan dengan cara menanam toga atau tanaman obat keluarga. Manfaat toga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Contoh yang pertama adalah temulawak. Temulawak berkhasiat meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, emah, pegal-pegal, dan masih banyak manfaat yang lain. Contoh kedua, jahe. Mengurangi mual, menghangatkan tubuh, meringankan nyeri otot, mengatasi peradangan, dan menurunkan gula darah. Contoh ketiga, kunyit. Sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, pencegah kanker, dan menurunkan kadar lemak atau kolesterol. Tuhan menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sebagai manusia, kita harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Beberapa cara yang dapat kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, menyiram dan merawat tanaman. Yang ketiga, menanam tumbuhan. Yang keempat, merawat hewan peliharaan dengan baik. Membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah pada tempatnya dapat menghindarkan kita dari musibah banjir pada musim penghujan. Menyiram dan merawat tanaman. Tumbuhan yang dirawat dengan baik tidak akan mudah layu dan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Selain menambah keindahan, menanam tanaman di sekitar rumah kita juga dapat menambah kadar oksigen sehingga rumah kita menjadi lebih legar dan lebih sejuk. Hewan yang dirawat dengan baik akan menjadi hewan yang sehat dan tidak mudah sakit. Tugas mandiri. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan? Sikap apa yang tidak mencerminkan cinta lingkungan? Apa ciri-ciri warga yang mencintai lingkungan? Tuliskan cara pandangmu atau jawabanmu tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut pada diagram yang ada di samping. Kerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim ke Telegram masing-masing wali kelas. Tugas tersebut juga bisa dilihat di buku siswa tema 3 halaman 122.
Selamat belajar. Setelah menyaksikan tayangan video pembelajaran tadi, jangan lupa untuk mengerjakan tugas, baik itu tugas Edmodo maupun tugas yang dikirim via Telegram. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.